Melati putih satu-satunya. Mekar di bulan sabit amber. Meski kehilangan kekuatan cinta, aku tak pernah takut. Ya ampun, suara surgawi ini benar-benar ada? Kenapa saat dia bernyanyi, aku ingin menangis? Nona Lu, kondisi Anda sekarang sungguh tidak optimis. Jika segera dirawat, menerima pengobatan, mungkin bisa dipertahankan. Jika ditunda lagi, khawatirnya Jika sekarang menerima, ada kemungkinan sembuh? jika diobati sekarang, masih bisa bertahan setahun. Jika tidak diobati, mungkin hanya tersisa kurang dari sebulan. Sebulan. Kompetisi penyanyi orisinil akan dimulai minggu depan? Itu impian hidupku. Aku tak bisa menyerah. Dokter, aku tak mau rawat inap. Aku akan melakukan hal paling kuinginkan, terangi kebingungan. Di sungai jernih, mencari satu mimpi. Berhenti. Kakak, ini lomba penyanyi orisinil. Kau menjiplak karyaku? Menjiplak? Apa maksudmu? Masih berani membantah? Lagu ini sama persis dengan milik Mingwei. Masih berani mengelak? Bagaimana bisa? Ini karyaku sendiri. Masih berani membantah? Kau gadis liar dari panti asuhan. Mana mungkin kau bisa buat karya hebat? Ibu, percayalah aku tidak. Kakak, kau baru pulang setelah hilang 18 tahun. Keluarga kita sudah berusaha membalasmu. Kalau kau suka, karyaku bisa ku berikan. Tapi, kau langgar aturan, tak boleh menjiplak. Aku tidak. Diam. Memalukan. Berani membantah? Anjiplak, turun. Anjiplak, turun. Anjiplak, turun. Anjiplak, turun. Pergi kau! Anjiplak, turun. Apa ini? Bukankah aku mati? Kau terikat sistem nyanyi untuk memperpanjang hidup. Ciptakan lagu dan nyanyikan di kompetisi. Dapatkan hadiah perpanjangan hidup. Aku terlahir kembali. Cukup ciptakan, hidupku akan panjang. Hidupku akan panjang. Syukur. Hidup kedua kalinya. Dapat kesempatan ini. Kali ini, aku harus hidup. Lu Dauran, kau juga ikut lomba? Belajar mencipta? Jangan bikin malu di sini. Cepat mundur dari kompetisi. Lepas. Lu Jauran, bersikaplah baik. Cepat dengarkan ibumu. Mundur dan pergi. Kompetisi seperti ini hanya cocok untuk jenius seperti Mingwei yang belajar musik sejak kecil dan ahli berbagai alat musik. Bukan tempat untuk preman sepertimu. Aku bukan preman. Kau tahu tidak? Dulu, saat aku nyanyi di bar, aku sudah cukup terkenal. Kalau saja aku tidak pulang ke keluarga lu, Aku sudah debut. Apa? Debut? Kakak, orang tua kita keras padamu karena menginginkan yang terbaik. Jangan terus berbohong. dan membuat mereka marah. Hah, aku bohong? Lu Dauran, dia adik kandungmu. Berani menyakitinya? Lu Mingwei. Jangan berpura-pura. Cinta akting, sayang tidak ke sirkus. Diam. Lu Jauran, ayah dan ibumu masih di sini. Berani sakiti adikmu? Lihat betapa sombongnya kau. Sekarang, minta maaf pada Mingwei. Mundur dari kompetisi. Pulang. Jangan harap. Lu Jauran, ku beri kesempatan terakhir. Mundur, lalu pergi. Atau, jangan salahkan aku, tak mengakui anakku. Tak mengakui aku?
Ku kasih tahu, kompetisi ini pasti kikuti. Mulai sekarang, hubungan dengan keluargamu, ku putus. Tak ada hubungan lagi. Putus total. Lu Jauran, jangan cuma ngomong doang. Nanti kalau tersingkir, lihat saja bagaimana kau merengek minta pulang ke rumah. Kita lihat nanti. Kompetisi penyanyi orisinil resmi dimulai. Mari sambut kontestan grup pertama. Lu Jauran, Lu Mingwei silakan naik. Pembawa acara, aku sudah siap. Lu Jauran si pecundang, masih berkhayal jadi bintang. Sungguh mimpi di siang bolong. Aku tunggu lihat dia. Mempermalukan diri di panggung. Hah! Ayah, kenapa aku merasa kakak agak aneh hari ini? Dulu dia memang tak suka aku, tapi pada ayah dan ibu, dia masih hormat. Hari ini kenapa penuh duri? Sampai kata putus hubungan pun dia ucapkan? Kurasa dia cuma iri padamu. Ingin mencuri perhatianmu. Mingwei, jangan pedulikan dia. Fokuslah pada kompetisi. Kami yakin, juara kompetisi ini pasti kamu. Baik, aku naik panggung dulu. Baik. Para penonton, kompetisi penyanyi orisinil ini menciptakan format baru, improvisasi langsung dan nyanyi langsung. Artinya, kemampuan peserta harus sangat tinggi. Sekarang, silakan dua penyanyi mulai berkreasi. Baik, jika kesombongan tak dihantam realita, lagu ini kuberi judul, Mimpi Awal. Kupikir semua yang mengejar mimpi akan merasa terhubung. Selamat, lagu orisinilmu selesai. Mimpi awal. Hadiah, perpanjangan hidup 10 tahun. Di kehidupan sebelumnya, aku ciptakan lagu dulu, tapi Lu Mingwei tuduh aku menjiplak. Aku tak bisa membela diri. Di kehidupan ini, aku biarkan dia nyanyi dulu. Lihat dia masih bisa jiplak aku. Para mentor, judul laguku adalah Mimpi Awal. Lagu bertema, mimpi. Aku percaya semua yang mengejar mimpi bisa merasakan hal yang sama. Mari kita sambut kontestan Lu Mingwei dengan lagu orisinalnya, Mimpi Awal. Silakan. Apa? Ini tidak mungkin. Lagu Mimpi Awal ini baru saja kuciptakan original. Kenapa? Kenapa bisa dijiplak Lu Mingwei? Misi gagal. Hadiah perpanjangan hidup dibatalkan. Darah. 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 Penyakitku memburuk. Dia kenapa? Aduh, muntah darah. Perhatian host, jika tugas tak selesai, dalam lomba, kau akan musnah. Tidak, tidak. Aku harus hidup. Jika kesombongan tak dihantam, realita yang kejam, mana tahu butuh usaha sekuat apa untuk capai tujuan jauh. Mimpi awal. Mingwei berkorban banyak demi mimpinya. Tanam air mata di hati, akan tumbuh bunga keberanian. Saat lelah, pejam mata cium wanginya. Mingwei terlalu hebat. Jika anak durhaka Lu Jauran, bisa tiru sedikit kebaikannya. Kami tak perlu marah setiap hari. Mimpi awal pasti tercapai. Hanya dengan raih hasrat sejati, baru bisa rasakan surga. Lagu yang sangat hidup dan tulus, benar-benar luar biasa. Bakat cipta Lu Mingwei, sungguh langka seabad. Terima kasih semua. Ini jelas karyaku. Lu Mingwei. Lu Mingwei. Lu Mingwei. Lu Mingwei.
Lagu dan lirik ini sungguh menyentuh hatiku. Lu Jauran, walaupun kau berbakat, lalu apa? Semua milikmu akan jadi milikku. Laguku dinyanyikan Lu Mingwei. Jika ku tunjuk partitur di kehidupan sebelumnya, fitnah plagiat itu bisa terulang lagi. Anjiplak turun! Anjiplak turun! Anjiplak turun! Aku tak boleh biarkan masa lalu terulang lagi. Kakak, aku sudah selesai tampil. Coba lihat. Lagu jenis apa yang kau tulis? Astaga, Kak. Kenapa kau merobek partitur? Aku tak puas dengan lagu ini. Tak perlu dipublikasikan. Tapi, Kak, waktu yang ditentukan hampir habis. Partiturmu sudah kau robek. Bagaimana ikut lomba? Perhatian tuan rumah, waktu lomba tersisa 15 menit. Jika tugas tak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, Anda akan mati total. 15 menit. Aku harus ciptakan lagu baru dalam 15 menit. Peserta Lu Jauran, jika tak yakin dengan karyamu, kau bisa menyerah. Benar. Sebagai ratu musik, aku jamin lagu Lu Mingwei tadi, mimpi awal di seluruh industri musik Tiongkok, termasuk yang terbaik. Mengalahkannya, hampir mustahil. Tidak. Aku robek partitur karena ada inspirasi baru. Aku yakin bisa lebih baik dari sebelumnya. Inspirasi baru? Secepat itu? Kenapa? Kamu panik apa? Karena kamu jiplak laguku? Takut aku buat lagu yang lebih hebat dan mengalahkanmu? Tidak. Kakak, aku cuma senang untukmu. Sial. Lu Jauran bisa ciptakan lagu yang lebih bagus? Tidak boleh. Aku tak boleh kalah darinya. Kali ini, aku tak tulis partitur, langsung cipta di pikiran. Lihat Lu Mingwei mau jiplak gimana. Lagu ini tetap bertema mimpi. Judulnya Mimpiku. Selamat, lagu orisinal selesai. Mimpiku, hadiah perpanjang hidup 10 tahun. Para guru, aku baru saja dapat inspirasi baru lagi dan tulis lagu baru. Dalam waktu singkat ini, peserta Lu Mingwei sudah punya karya kedua. Peserta Lu Mingwei, kami tunggu karyamu. Silakan mulai. Terima kasih atas harapannya. Tema lagu ini masih tentang mimpi. Judulnya Mimpi Saya. Apa? Aku sama sekali belum tulis not. Kenapa Lu Mingwei bisa mencuri idenya? Tugas gagal, hadiah perpanjangan dicabut. Kenapa bisa begini? Apa Lu Mingwei bisa langsung tahu isi hatiku? Lu Jauran, percuma kau berjuang, tak ada gunanya. Semakin hebat karyamu, semakin terang bintangku. Terus dan terus, melangkah maju. Dunia yang gila, hadapi rasa sakit, semua mimpi, kuserahkan pada waktu. Ingin terbang, terbanglah. Siapa tak pernah jatuh? Kurasa aku, abaikan abu kecewa. Rangkul indah penyesalan. Mimpiku bilang jangan tunggu. Biarkan cahaya membias di pupil yang basah. Biarkan cahaya membias di pupil basah. Lirik indah ini hanya Mingwei yang bisa buat. Iya, musik adalah mimpi Mingwei. Hanya dia yang berusaha. Hingga tercipta cahayanya kini. Mingwei, sungguh kebanggaan keluarga Lu. Mimpiku. Terima kasih semua. Sangat mengharukan. Lu Mingwei pasti pernah bergulat dalam kegelapan, baru bisa tulis lirik sedalam ini. 2 lagu berturut semenarik ini. Lu Mingwei pasti genius. Lu Mingwei, Lu Mingwei, Lu Mingwei, Lu Mingwei, Lu Mingwei. Tak disangka lomba baru mulai, peserta Lu Mingwei dengan mudah langsung menang. Kupikir peserta lain sekarang pasti panik. Peserta Lu Mingwei,
Di dirimu, aku tak hanya lihat cahaya juara, tapi juga melihat bayangan ratu musik masa depan. Terima kasih para mentor. Kenapa laguku dicuri? Apa yang Lu Mingwei lakukan? Apa terlahir kembali? Tak bisa hindari akhir kematian. Perhatian, waktu lomba tinggal akhir 5 menit. Jika tidak dalam waktu ditentukan menyelesaikan tugas, kau akan hilang selamanya. Kakak, bukannya kau bilang sudah punya inspirasi baru? Kenapa partiturmu masih kosong? Kembalikan. Jangan ajak aku bicara. Kak, aku cuma mau ingatkan, waktumu sudah hampir habis. Jangan pura-pura. Apa yang kau lakukan, kau sendiri yang tahu. Dia pura-pura apa? Mingwei tulus peduli padanya. Dia malah tak tahu diri. Lihat penampilannya hebat, langsung cut nyali. Peserta Lu Jauran, waktu tersisa 5 menit, kau tak sempat berkarya lagi. Kau yakin tak mau menyerah? Waktu belum habis. Aku belum kalah. Peserta Lu Mingwei, 2 karyanya. Sudah menyentuh semua hadirin. Kau nyanyikan lagu baru pun tak mungkin menang. Benar. Lu Jauran jangan bertahan di panggung. Mingwei sudah ciptakan 2 lagu. Kau satu pun tak bisa. Kurasa kau jelas tak bisa berkarya. Cepat turun. Lu Jauran turun. Turun, turun. Lu Jauran 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 turun. Lu Jauran, sudah kuduga kau akan memalukan. Kau harus segera turun dari sini. Pergi! Tidak. Jika diusir turun, tugasku gagal total. Aku tak boleh menyerah. Aku harus hidup. Lepaskan aku. Lu Mingwei, meski kau jiplak idenya, aku bisa ciptakan lagu yang tak bisa kau jiplak atau kau nyanyikan. Para juri, konsep sudah siap. Saya siap tampil. Lu Jauran, turunlah untuk jaga wajahmu. Kamu ini, si imut tak bisa apa-apa, harus memalukan diri di sini? Mau mempermalukan seluruh keluarga lu? Tenang, saya tak akan memalukan keluarga lu. Karena saya dan keluarga lu tak ada hubungan. Perhatian, waktu tersisa 4 menit. Jika tak selesaikan tugas, dalam waktu, kamu akan lenyap. Para juri, sesuai aturan, saya berhak menyelesaikan pertunjukan karya saya. Kalau mau memalukan diri, saya kasih 3 menit. Dengar karyamu. Lu Jauran, saya ingatkan, jika nyanyi lebih dari sedetik, saya hentikan langsung. Baik, Lu Jauran sudah menciptakan 2 lagu berturut-turut. Inspirasinya pasti sudah habis. Sekarang dengan terburu-buru, kualitas lagunya mustahil menyamai karya sebelumnya. Lu Jauran, kegigihanmu hanya akan membuatmu tampak lebih konyol. selanjutnya lagu yang akan kusanyikan. Berjudul Adiau. Adiau? Nama aneh apa ini? Tanpa dengar pun tahu, pasti sampah. Betul. Dengan 2 karya hebat, Lu Mingwei sebelumnya, lagu Lu Jauran yang berantakan ini, mana mungkin menang? Adiau. Tinggal di Tibet. Seperti burung nasar, hinggap di puncak gunung. Hanya 2 baris lirik, tapi sudah melukiskan garis suku yang tangguh. Sepertinya aku meremehkannya. Suara Lu Jauran begitu penuh kisah. Bagaimana bisa langsung menyentuh hati? Kita bicarakan masa lalu. Adiau. Besok dapatkah makan kenyang? Siapa Adiau yang dinyanyikan Lu Jauran? Sangat sendu, tapi juga misterius dan indah. Kesendirian adalah keyakinan. Adiau. Takkan tumpul oleh realita? Lagu ini sangat dalam. Tak hanya semangat tokoh, tapi juga mimpi yang tak dipahami dunia. Nasib sial. Obsesif tenang. Meninggalkan masa muda
Stasiun tak terhitung. Menerima biasa, tapi tak kalah biasa. Kau adalah Diao. Kau burung yang bebas. Suara Lu Jauran begitu lantang dan merdu. Dulu kami tak pernah dengar. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia benar-benar bisa menulis lagu? Dan bernyanyi? Apakah dia benar anak kami? Lu Jauran? Ini tak mungkin. Stasiun tak terhitung. Rela biasa tapi tak rela. Kalah begitu saja. Kau Diao. Sial. Lu Jauran bukan improvisasi? Dalam waktu singkat, mana mungkin dia ciptakan lagu sehebat ini? Tidak. Aku takkan beri dia kesempatan bangkit. Diao. Cinta benih sedih. Kau pohon. Takkan layu? Kakak, ini karya lamaku. Mana bisa kau jiplak? Apa? Lu Jauran bisa menjiplak karya Lu Mingwei? Jijik sekali. Host, Anda hanya berhasil menyanyikan setengah lagu. Hadiah dikurangi, nyawa diperpanjang sebulan. Walau cuma sebulan, tapi berhasil juga. Kali ini, aku tak boleh kena penalti lagi. Lu Jauran, ada pepatah. Seni butuh etika. Jawab aku, apa lagu ini jiplakan? Mentor, bukan jiplakan. Kakak, aku tak mau ungkap, tapi menjiplak takkan bertahan lama. Aku tak mau lihat kakak tersesat. Lu Mingwei, lirik yang kau tulis dengan nyanyianku hampir sama. Kau mau tuduh aku menjiplak hanya dengan ini? Sangat konyol. Aku... Selain lirik, orang tua bisa buktikan. Mereka lihat sendiri, aku yang ciptakan lagu ini. Ayah, ibu, cepat katakan, benar kan? Mingwei tidak mungkin berbohong. Kalau dia bilang begitu, pasti kita pernah melihatnya. Ya, Mingwei benar. Dia yang ciptakan. Lagu ini, aku lihat sendiri. Kau anak durhaka. Aku heran tadi. Kau sayangku, kok tiba-tiba bisa cipta lagu? Ternyata mencuri karya Mingwei. Tak bisa dipercaya, kami punya anak sepertimu. Lu Jauran, bahkan orang tuamu sendiri bersaksi untuk Mingwei. Masih mau beralasan? Mentor. Aku punya bukti. Lagu ini mustahil diciptakan Lu Mingwei. Lu Jauran, bagaimana buktinya? Mentor. Lirik lagu ini adalah perasaanku tumbuh di Tibet sejak kecil hingga kini. Semua bisa diperiksa. Sedangkan kau Lu Mingwei, kau besar di keluarga Lu dan selalu dimanja. Tak ada kaitannya dengan isi lagu ini. Berani kau bilang, ini karyamu? Lu Jauran ini, dulu selalu hanya pasrah. Kini mulai melawan. Lu Jauran, Mingwei lulusan Sekolah Musik Internasional. Dia bisa nyanyi lagu apapun, wajar. Kau tak tahu diri. Kau curi lagu Mingwei, masih mau putar balik fakta? Lu Feng. Sudah jelas, fakta ada di depan mata. Kau masih bisa bilang begitu? Kakak, ayah cuma tak mau kau terus salah. Kenapa kau bicara begitu pada ayah? Jangan alihkan topik. Jawab aku. Lagu yang kubuat dari pengalamanku, kok jadi karyamu? Ayah, bukannya sudah buktikan? Lagu ini, setelah kau pulang, ku buat untukmu, berdasarkan pengalamanmu. Awalnya mau ku beri untukmu. Tapi, kau tak boleh ambil tanpa izin, klaim sebagai karyamu. Lu Mingwei. Kenapa kau begitu tak tahu malu? Tak tahu malu, kau itu. Benar. Adikmu baik hati menulis lagu untukmu. Kau malah balas jahat. Sungguh kejam. Inilah keluarga yang kuidamkan 18 tahun. Karena tak pernah peduli padaku. Jadi kebenaran bagaimana? Apakah aku dituduh? Mereka tak peduli. Tuan rumah, perhatian. Tugas baru diberikan. Dalam 30 menit, nyanyikan karya orisinal. Hadiah, perlindungan. Anti-plagiat. Para mentor, siapa yang menjiplak? Kemampuan adalah bukti terkuat. Aku minta tambah ronda.
Kurasa tak perlu tambah ronde. Lu Mingwei baru saja menciptakan 2 lagu bagus. Dari hasilnya, dia sudah menang. Tidak. 3 lagu tadi, semua luar biasa. Aku harus cari tahu siapa penciptanya. Aku yang putuskan tambah ronde. Tambah ronde. Terima kasih para mentor. Aku akan buktikan diri. Begitu ide lagu lengkap, aku punya, langsung bisa dicuri Lu Mingwei. Harus cari cara agar tak bisa dia curi. Lu Zhaoran, percuma kau melawan. Tak ada gunanya. Semua hasil karyamu akan kuambil. Para mentor, aku sudah siap. Bisa nyanyikan lagu berikutnya. Apa? Aku belum mulai cipta. Lu Mingwei, sudah bisa nyanyi? Kontestan Lu Mingwei, silakan tampil. Lagu yang akan kubawakan, judulnya Sepanjang Jalan Bunga Mekar. Sepanjang Jalan Bunga Mekar? Itu kan karya lamaku, dulu. Senja di laut. Laksana lukisan masa muda. Terhampar di langit menunggu camar membawanya pergi. Suaranya merdu sekali. Lu Mingwei memang pantas disebut mahasiswa musik profesional. Bagus sekali. Mingwei begitu bersemangat. Aku sebagai ayahnya tak boleh pelit. Setelah lomba usai, aku akan siapkan tur konser nasional untuknya. Ide bagus. Nanti kita pasang gambar Mingwei di mal-mal seluruh negeri. Menyentuh pipi. Siapa di antara mereka? Ini jelas laguku. Aku harus hentikan Lu Mingwei. Berhenti bernyanyi. Ku harap harapan yang ku minta. Sepanjang jalan bunga mekar. Mengawal mimpi masa itu. Melawan badai pasir. Sakura di ujung jari seperti puisi. Menuliskan masa muda siapa? Cinta yang menggebu. Dibungkus keanggunan. Sepanjang jalan bunga mekar. Melindungi mimpi masa itu. Menahan badai pasir. Sakura di ujung jari. Lu Zhaoran, kau sedang apa? Dulu dia menyanyikan karyaku. Mengatakan aku menjiplak. Kali ini, dia yang menjiplakku. Kenapa aku tak boleh hentikan? Omong kosong. Mana mungkin Lu Mingwei menjiplakmu? Jika ini karya orisinalnya, lalu mengapa? Aku bisa lanjutkan liriknya. Lu Mingwei, Sepanjang Jalan Bunga Mekar ini, karya siapa? Tentu saja karyaku. Kakak, apa kau lupa? Saat itu, di pesta ulang tahunku, aku menyanyikannya di depan umum. Di ponsel ayah, masih ada rekamannya? Benar. Lu Zhaoran, kali ini lihat kau mau beralasan apa? Ini karya Lu Mingwei. Lu Zhaoran berani menuduh Lu Mingwei jiplak. Orang macam dia harus di blacklist industri. Lu Zhaoran, ku minta kau. Sekarang juga, minta maaf pada putriku. Jadi Lu Mingwei, saat pesta ulang tahunmu, itu pertama kali kau nyanyikan lagu ini? Ya, Tapi, sebelumnya, saat ku ciptakan lagu ini, aku juga rekam audio nyanyian. Dan timeline saya, jauh lebih awal. sial! Lu Zhaoran, saat mencipta, ternyata rekam suara. Sebelum lomba, harusnya ambil ponselnya. Lu Zhaoran juga punya bukti. Apa yang sebenarnya terjadi? Dilihat dari timeline, memang Lu Zhaoran lebih dulu nyanyikan lagu ini. Sepertinya, Sepanjang Jalan Bunga Mekar, jelas karya Lu Zhaoran. Lu Mingwei diduga jiplak, harus didiskualifikasi. Batal, batal, batal. Batal, batal, batal. Tak, bukan begitu. Aku memang, sebelum pesta ulang tahun, telah menciptakan lagu ini. Lu Zhaoran, pasti mencuri lihat laguku, baru bisa rekam audio dengungan. Lu Mingwei, dengan bukti jelas ini, penjelasanmu tak berarti. Menurutku, yang dikatakan Lu Mingwei masuk akal. Lu Zhaoran, alur waktu yang kau berikan tak membuktikan apapun. Apa? Lu Mingwei, karena lagu ini bermasalah, kamu bisa ganti lagu lain. Baik, mentor. Lu Zhaoran, tak menyangka, aku sudah dikontrak sama label rekaman terbesar, Tianyin Entertainment. Mereka danai besar untuk promosi saya. Sebelum lomba, mereka suap. Ratu Musik Kakak Mei dukung saya. Hari ini bagaimanapun, aku akan kalahkan kamu. Senior Ling Mei, cara Anda menangani ini kurang tepat.
Apa yang tidak tepat? Lu Zhaoran, lagu sebelumnya diduga plagiat. Bukannya saya juga suruh dia nyanyi ulang karya lain? Ini beda. Saya sebelumnya dituduh tanpa dasar. Kali ini, dia Lu Mingwei plagiat. Saya punya bukti kuat. Lu Zhaoran, kau meragukanku? Ku dengar, jika ketat, yang pertama dicabut, hak lombanya. Harusnya kau. Senior Ling Mei, kau. Lanjutkan babak tambahan. Karena Ling Mei bertekad melindungi Lu Mingwei, maka lagu yang kusanyikan akan mengalahkannya total. Para mentor, karya baruku sudah siap. Kontestan Lu Zhaoran, aku sangat tertarik dengan lagu berikutnya. Kali ini, lagu apa yang akan kau nyanyikan? Karya orisinal ini kebetulan terkait dengan Anda, Guru Chen. Oh. Boleh dijelaskan? Ku dengar Anda pernah kuliah di Swedia. Kebetulan aku juga suka musik bahasa minor. Jadi selanjutnya, aku akan menciptakan sebuah lagu berbahasa Swedia. Lagu bahasa minor ini, Lu Mingwei pasti tak akan paham. Lihat bagaimana dia kali ini. Kau bahkan bisa menciptakan lagu Swedia, kalau begitu aku harus mendengarkannya. Chen Qing, ahli dalam lagu. Bahasa minor Swedia. Lu Zhaoran, jika ingin cari perhatian dan mengelabui, maka dia salah perhitungan. Lu Zhaoran, anak durhaka. Tak tahu diri. Lagu Swedia, tak ada yang paham. Bagaimana menilainya? Aku tak tertarik. Setelah lagu ini, Lu Zhaoran pasti turun. Peserta Lu Zhaoran, silakan tampil. Att vår värld behöver ha mera kärlek varje dag. Melodi dan ritmenya. Luar biasa. Walau tak paham. Tapi terkesima. Musik tanpa batas. Sangat bersemangat. Sangat menggugah. Släpp inte taget om mig. Är som förhäxad av dig. Apa yang terjadi? Bahasa Swedia. Lu Mingwei pun tak bisa. Lu Zhaoran ini, bagaimana bisa menyanyi? Dengan baik? Anak perempuan ini. Ternyata tak sia-sia. Lu Zhaoran ini. Sedang nyanyi apa? Aku tak paham bagaimana. Sial. Kapan Lu Zhaoran belajar bahasa langka? Pelafalannya sangat otentik dan lancar. Lagu ini tak cuma lirik dan nadanya bagus, teknik vokalnya pun sempurna. Meski dirilis di luar negeri, pasti tetap jadi yang terbaik. Luar biasa. Är som förhäxad av dig. Och jag vill ha dig. Kom och kolla om mig nu. Selamat, sukses nyanyikan lagu orisinal Hall on Meg akan diungkap kebenaran plagiat Lu Mingwei. Lu Zhaoran, kau takkan pernah tahu. Semua ide lagu di hatimu akan terbaca olehku persis sama. Dalam kondisi begini, mana mungkin kau lawan aku? Ternyata Lu Mingwei benar-benar bisa curi dengar isi hatiku. Pantas saja laguku selalu dicuri duluan. Kakak, lagu ini, Jangan bilang lagu ini jiplakanmu. Sebelum bicara, coba nyanyikan lagi lagu tadi. aku... Meski tak bisa nyanyikan lagu ini, bukan berarti kau tak menjiplak. Dengar kata-katamu. Sungguh konyol, lucu sekali. Tak bisa nyanyi? Mana bukti ini? Karyamu? Liriknya bukan tulisanku, tapi aransemenku. Kau jelas curi aransemenku. Lalu kasih lirik, jadilah karyamu. Lu Mingwei. Kau bilang ini partiturmu? Jawab pertanyaanku. Lagu ini, gaya musiknya, campuran apa? Pertanyaan bagus. Lu Mingwei, kalau kau tak bisa jawab ini, bisa kutetapkan lagu ini tak ada hubungannya denganmu. Lu Mingwei, kau tahu jawabannya? Jawabannya? Tentu saja aku tahu. Lu Zhaoran tak tahu. Di pikirannya, ide tentang lagu bisa ku dengar. Jawaban pertanyaan ini segera ku ketahui. Mau nyontek lagi? Kali ini kau salah hitung? Lu Zhaoran malah tak pikirkan jawaban. Pikiran manusia tak terkendali. Tak percaya, tak bisa kuungkap jawaban benar. Kakak, gaya lagu ini sangat jelas, bukan? Tak tertarik dengar omong kosongmu.
Aku hanya ajukan pertanyaan sederhana. Kau tahu jawabannya, kenapa tak bilang? Ada apa? Kenapa aku masih tak bisa dengar pikirannya? Kakak, pertanyaan dasar ini, jawabannya kita semua sudah tahu. Adi, jangan-jangan kau tak bisa jawab? Sengaja mengulur waktu? Mungkinkah kemampuanku membaca pikiran hilang? Ini pasti kecelakaan. Lu Mingwei segera jawab. Lagu yang baru saja dinyanyikan Lu Zhaoran, aransemennya menggabungkan aliran musik apa? Iya, aliran rock? Salah. Lagu ini adalah rock yang menggabungkan folk Nordik. Lu Mingwei, kau tak tahu alirannya? Berani bilang ini karyamu? Kak, apa kau sengaja menyiapkan pertanyaan ini? Aku dengar banyak aliran musik, selalu menulis sesuai inspirasi. Tak ingat asalnya? Bagaimana kau bisa gunakan ini untuk menjebakku? Pencipta aransemen. Lupa asal aliran musik? Lu Mingwei, alasanmu ini hanya bisa bohongi keluarga lu yang kau cuci otak. Tak akan lolos dari Dewan Juri Musik Profesional. Benar. Lu Mingwei, jawabanmu penuh celah. Lagu Swedia ini tak mungkin karyamu. Lu Mingwei, masih ada alasan lagi? Lu Zhaoran, kau pikir ini bisa balikan keadaan? Mimpi! Di belakangku ada Tianyin Entertainment. Kakak Mei pasti dukung aku. Menurutku, pandangan itu terlalu sempit. Siapa bilang harus paham latar belakang musik, baru bisa mengaransemen? Senior Ling Mei, mana mungkin musisi saat mencipta lagu tak tahu dasar genre musiknya? Aku Ling Mei mencipta lagu, tidak terikat pola, hanya mengandalkan perasaan. Tapi lagu negara asing ini, kalau tidak dipelajari mendalam, mustahil bisa ditulis. Soal pemahaman genre, musik negara asing, Lu Mingwei adalah murid Sekolah Musik Internasional. Tentu dia yang paling ahli. Jadi lagu ini tak bisa kutetapkan, milik Lu Zhaoran. Tak bisa dinilai. Senior Ling Mei, tidakkah menurutmu menilai sembarangan, terlalu gegabah? Gegabah, Chen-Ching, apa kau meragukan kemampuan menulis lirikku? Atau penilaianku? Bukan itu maksudku. Kalau bukan, bagus. Lu Zhaoran, kau ganti lagu lain. Lomba ini, juri abaikan bukti, membalik fakta. Ganti lagu percuma. Host perhatian. Tugas baru terbit. Dalam 30 menit, nyanyikan karya orisinal, dapatkan hadiah, kesempatan kembali. Kembalikan yang hilang. Banyak hilang dariku. Persahabatan muda, kesehatan tubuh, dan karyaku. Tak bisa menyerah, aku rebut kembali. Buat Lu Mingwei dan Ling Mei terdiam. Hanya satu cara. Para mentor, karya baruku sudah siap. Silakan tampil. Lagu yang akan kunyanyikan ini berjudul Malam Ulaanbaatar. Malam Ulaanbaatar? Itu lagu dari buku Lu Zhaoran. Lu Zhaoran, kau cari mati. Tempat yang jauh. Angin dan padang rumput kuno di sana. Nyanyian yang megah, suaranya, langsung membawaku ke padang rumput luas. Padang rumput luas itu, Suara tanah yang lembut dan merdu. Malam Ulaanbaatar. Sunyi, sangat sunyi. Peserta Lu Zhaoran, hanya dengan satu lagu, bisa bikin orang rindu Ulaanbaatar, rindu akan kota itu. Prima. Pasti prima. Malam Ulaanbaatar. Sunyi, sangat sunyi. Bahkan angin pun tak terdengar. Kakak, kok menjiplak lagi karyaku ini? Lu Zhaoran pasti menjiplak. Kalau tidak, kenapa Lu Mingwei tahu alur lagu selanjutnya? Lu Zhaoran, bukti sudah jelas. Soal jiplakan ini, kamu akui? Mentor, saya tidak mengaku. Lu Zhaoran, jangan berkilah lagi. Segera minta maaf kepada Mingwei. Lalu minggir dari panggung. Lu Mingwei yang bohong dan memfitnahku. Dia yang harus minta maaf dan turun dari panggung. Masih ngotot. Memang bandel. Lu Zhaoran, hal yang paling kusesali adalah melahirkanmu, anak haram.
Kakak, ayah ibu mendidikmu, itu demi kebaikanmu. Berbuat salah itu biasa. Yang penting mau mengakui, keluarga lu masih bisa menerimamu kembali. Lu Mingwei, jangan kira kali ini kau bisa mencuri laguku hanya dengan beberapa kata? Lu Chaoran, kau tak mengakui plagiatmu? Lalu bagaimana kau menjelaskan Lu Mingwei bisa menyanyikan lagumu ini? Mentor, Malam Ulaanbaatar. Ide lagu ini sudah kutulis 3 tahun lalu. Hanya saja, baru hari ini selesai sepenuhnya. Dia, Lu Mingwei, menjiplak karyaku, tapi tak tahu. Bagian utama lagu ini sudah kusanyi di Ulaanbaatar dulu. Apa? Lu Zhaoran ternyata pernah menyanyikan lagu ini? Jika bagian utamanya sudah kau nyanyikan 3 tahun lalu, harusnya ada rekaman audio yang tersisa. Ya. Tapi data itu 3 tahun lalu, saat aku kembali ke keluarga lu, dibuang. Saya belum bisa berikan. Kakak, jangan buat alasan untuk lari dari tanggung jawab. Karena tak ada bukti, bagaimana kami percaya kau tak sedang bicara sembarangan? Semuanya. Walau saat ini, saya tak bisa berikan data. Tapi, rekan band saya masih ada. Saya bisa hubungi dia untuk bersaksi. Saya bisa hubungi dia untuk bersaksi. Sial, lupa, Lu Zhaoran pernah punya band. Tak ada cara lain. Saya sudah terjepit. Untuk membuktikan diri, harus hubungi dia. Anggota band apa? Lu Chaoran, aku tak kenal kau. Orang yang kau temani. Itu cuma preman bar. Rekan band saya dulu, bukan preman. Namanya Chow Kai. Tunggu, Chow Kai. Aku tahu. Zhou Kai yang itu? Astaga, Lu Zhaoran bilang dia kenal Zhou Kai. Chow Kai. Siapa Jokai? Aku tahu. Penyanyi yang sangat populer. Lu Zhaoran, Chukai yang kau maksud, apakah itu bintang top? Idola musik baru, Chukai? Ya, dia mantan rekan timku. Tidak mungkin. Aku tak pernah dengar Zhou Kai punya rekan tim sebelumnya. Lu Chaoran, jangan bohong. Kau cuma preman panti asuhan. Mana mungkin kenal orang seperti Chow Kai. Lu Zhaoran, kalau kau kenal Zhou Kai, hubungi dia sekarang. Minta dia bersaksi. Tidak masalah kan? Bisa. Si manis Lu Zhaoran, kenal Zhou Kai? Kenapa tak pernah bilang? Lama tak diangkat. Nomor ini, jangan-jangan dibuat-buat Lu Zhaoran? Bisa jadi. Kalau kenal Zhou Kai, perlu ikut lomba? Halo? Kakak, jangan bohong lagi. Lu Mingwei, kenapa takut? Kalau tak takut, aku hubungi Chow Kai. Kenapa rusakkan ponselku? Aku tak punya kakak. Aku cuma mau kau kembali ke jalan benar. Akui salahmu. Keluarga lu masih terima kau. Lu Chaoran, tak bisa hubungi saksi? Lagu Malam Ulaanbaatar, bukan milikmu. Tak boleh menyerah. Chow Kai tak bisa dihubungi. Cari cara lain. Buktikan kemampuanku. Ada ide? Para mentor, saya usulkan lomba berikutnya. Dengan tema dari mentor. Benar, kreasi langsung di tempat, paling menguji kemampuan peserta. Sekaligus hindari tuduhan, plagiat atas karya sendiri. Wuling Mei, Anda setuju kan? Saya sudah siapkan temanya. Silakan kalian berdua, gabungkan suasana hati dan cuaca untuk cipta satu lagu. Saya umumkan, lomba dimulai. Lu Zhaoran, kau pikir begini, bisa kalahkan aku? Tidak. Ide-idemu akan selalu berdahului, dan kutulis lebih dulu. Perlindungan orisinal aktif. Lu Zhaoran, biar ku dengar. Ide apa lagi yang kau punya? Lu Mingwei, kali ini kau tak bisa menjiplakku dengan baca pikiranku. Saatnya wajah aslimu terbongkar. Kenapa aku tak dengar apa-apa? Kemampuan baca pikiranku benar-benar hilang. Tidak bisa. Kompetisi ini tak boleh lanjut. Para mentor, sampai babak ini, aku dan kakak, inspirasi kami sudah habis. Aku usulkan, hentikan dulu. Lanjut nanti. Masuk akal. Maka kompetisi hari ini berakhir di sini. Tunggu. Aku sudah sesuai tema. Selesaikan karya. Apa? Dalam waktu singkat? Bagaimana Lu Zhaoran? Bisa selesaikan? Karena peserta Lu Zhaoran sudah selesaikan karya, silakan tampilkan. Selanjutnya, lagu yang akan kusanyikan. Berjudul Terus Berjalan Dalam Hujan. Terus berjalan dalam hujan. Judulnya biasa saja. Kali ini tak perlu kuturun tangan. Lu Zhaoran akan mempermalukan diri. Oh. Setiap orang punya mimpi. Jangan takut sakit. Guntur menggema.
Hujan basahi mata. Siapa yang melaju kencang? Melodi pertama langsung memikat. Aku yakin ini pasti karya hebat. Kali ini tugas bertema. Lu Jauran menulis langsung. Mungkinkah Lu Jauran adalah orang yang benar-benar berbakat? Semangat itu Ternyata, Lu Jauran bukan tak berguna. Masih ada nilainya. Jika dia patuh nanti, bisa dipertimbangkan untuk dibina. sangat mandiri, telinga mendengar hati sendiri, terus berjalan dalam hujan, permata harus bersinar. Lu Jauran monster apa? Kenapa bisa terus ciptakan lagu bagus? Terus berjalan dalam hujan, sinar matahari harus hangat. Semua punya mimpi. Jangan takut sakit. Bagus. Oke. Ini baru benar-benar orisinal. Kemampuan sejati. Karya bertema bisa mencapai tingkat setinggi ini. Lu Jauran, kau membuatku terkesan. Jangan tertipu olehnya. Ini bukan karyanya, lagu orisinal. Baru kudeteksi. Penyanyi indie luar negeri, 3 tahun lalu merilis lagu, yang melodinya hampir sama persis. Lu Jauran cuma menyalin partiturnya. Ahora no hay gente. Lu Jauran, masih mau berkata apa? Pertama jiplak Lu Mingwei, sekarang malah jiplak penyanyi luar. Jalan kreatifmu. Cuma dari mencuri, Ya, Sudah kuduga, kau tak mampu. Rupanya nyontek lagu orang lain. Mau memalukan keluarga lu di luar negeri? Sekarang juga, minta maaf pada Mingwei. Akui plagiatnya. Atau, keluarga takkan memaafkanmu. Masa sih lagu ini jiplakan? Cuma bisa nyontek, tak punya bakat. Berani ikut lomba? Aku tak menjiplak, terus berjalan dalam hujan. Nada dan liriknya, kutulis sendiri, sesuai tema. Lagu penyanyi luar itu, tak pernah kudengar. Ini buktinya. Dengarkan. Melodi ini sama persis. Dengan lagu Lu Jauran. Meski melodinya mirip, tapi aransemen dan cara ekspresi liriknya sangat berbeda. Tak bisa hanya karena ini, langsung dituduh plagiat Chen Qing. Chen Qing, kau terlalu lembut hati. Tingkat kemiripan segini, kalau bukan plagiat apa? Menurutku, harus diskualifikasi. Lu Jauran dari kompetisi. Lu Jauran? Berani kau bilang belum? Pernah dengar lagu ini? Aku sudah cek. Lagu ini di platform luar negeri. Sudah ditonton jutaan kali. Dulu kau nyanyi di bar. Terekspos banyak lagu bahasa asing. Masa tak pernah dengar? Saat nyanyi di bar, aku nyanyikan lagu Mandarin dan lagu lawas klasik. Tak pernah terpapar. Musik indie luar negeri ini. Audio yang kau bawa ini, mungkin ada yang meniru melodiku lalu membuatnya. Masih ngotot? Mingwei, mustahil kamu difitnah. Cepat akui saja. Aku tak pernah melakukannya. Takkan kukakui. Semua butuh bukti. Jangan cuma dari melodi yang mirip, langsung menyimpulkan. Lu Jauran, bisa kamu buktikan lagu ini? Karya orisinalmu? Bagaimana ini? Dibuat langsung. Jejaknya sedikit. HP-nya sebelumnya. Dirusak Mingwei. Rekaman karya lama. Sulit diambil. Dia tak bisa membuktikannya. Karena dia memang plagiat. Saya usulkan, panitia langsung cabut haknya. Ikut lomba. Agar lomba adil. Saya setuju Mingwei. Biarkan plagiat, tetap di panggung. Itu tak menghormati peserta lain. Lu Jauran turun. 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 Lu Jauran turun. Lu Jauran turun. Turun. Saya Limei. Hari ini nyatakan, dunia musik Tionghoa tak bisa menerimamu. Mengapa? Mengapa aku hidup kembali? Berjuang keras? Akhirnya masih dicemarkan nama. Lingmei, besar sekali mulutmu. Chou Kai. Kehilangan dan penemuan kembali. Hadiah kesempatan dikirim. Astaga! Zhou Kai. Ini penyanyi baru. Chou Kai. Bintang top yang sangat populer. Itu Zhou Kai. Kenapa Zhou Kai bisa datang di kompetisi penyanyi orisinil? Sebelumnya sama sekali tak ada kabarnya dia akan datang. Tak kusangka. Aku bisa lihat Zhou Kai di sini. Lihat Zhou Kai. Hari ini aku datang. Sungguh sangat berharga. Chou Kai, bayaran tampilnya bisa mencapai 500 juta per jam. Kenapa dia bisa tiba-tiba datang ke lokasi lomba? Jauran. Aku terlambat. Chou Kai. Guru Zhou Kai, kenapa kau di sini? Aku terima pesan suara Zauran. Tahu dia di sini, mengalami masalah. Sengaja datang untuk lihat. Barusan di pintu, kudengar ada yang bilang, Zauran menjiplak. Karya penyanyi luar negeri. Ini sama sekali tak berdasar. Guru Zhou Kai, mungkin kau tak tahu situasinya? Lagu yang dinyanyikan Lu Jauran memang sangat mirip dengan karya seorang penyanyi luar negeri. Tentu aku tahu.
Karena lagu luar negeri itu sebenarnya adalah draft awal, karya Lu Jauran, dibuat 3 tahun lalu. Waktu itu, kondisi kesehatannya menghalanginya menyelesaikan rekaman. Kemudian draftnya bocor. Diambil penyanyi luar negeri itu, dimodifikasi sedikit, lalu dirilis. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Ini catatan kreatif band dulu, dan rekaman audio draft awal. Yang dibuat Lu Jauran di band, cap waktunya. Lebih awal 1 tahun penuh dibanding tanggal rilis lagu penyanyi luar negeri itu. Dan inspirasi Lu Jauran. Untuk lagu ini, berasal dari pengalamannya pulang ke panti asuhan, kehujanan dulu. Semua ini bisa jadi bukti. Apa yang terjadi? Ini Lu Jauran? Bukankah dia yang selalu menjiplak karya Ming Wei? Bagaimana mungkin dia bisa mencipta? Ming Wei, dari kecil sudah patuh dan baik, tak mungkin memfitnah Zauran. Justru anak durhaka ini, entah bagaimana caranya, berhubungan dengan Zhou Kai, cara-caranya sangat kotor. Zauran menjiplak? Kalau begitu, aku hanya bisa bilang, kalian sama sekali tak tahu tentang bakat Zauran. Dulu, demi bisa pulang, aku bersikeras keluar dari band. Bukankah kau bilang kalau aku pergi, tak ada hubungan lagi, tak peduli lagi padaku? Kenapa kali ini, kau masih mau bantu aku? Aku ancam kau dengan persahabatan kita, hanya karena lihat keluarga lu, tak peduli padamu. Ingin coba tarik kau, keluar dari sangkar. Baru kemudian aku sadar, kau sejak kecil rindu kasih keluarga. Waktu itu, keluarga lu, meski minta nyawamu, kau mungkin tetap setuju. Aku salah. Yang bukan milikku, sejak awal, tak seharusnya kupaksakan. Lupakan masa lalu. Aku datang hari ini karena tak tahan dengan pemutarbalikan fakta, cara kotor yang menyesatkan. Tidak. Ini tidak benar. Bukti ini, bukti palsu buatanmu. Bukti palsu. Semua rekaman ini ada di platform pihak ketiga dan ada cadangannya. Bisa diperiksa kapan saja. Dan Tunggu! Kami Ming Wei. Dia baik hati. Mustahil menjelekkan Lu Jauran. Ya, di sini ada kesalahpahaman. Benar. Aku tak tahu apa-apa. Soal kakak menjiplak, karya luar negeri, diberitahu orang Tianjin Entertainment, kepadaku. Aku juga tak tahu, itu ternyata palsu. sudah begini masih cari alasan. Lu Ming Wei, kau bilang kali ini tidak sengaja. Lalu sebelumnya, kau bilang lagu Zauran, Malam Ulaanbaatar, adalah jiplakan karyamu. Itu fitnah sengaja? Aku? Lu Ming Wei, kuingatkan. Zhou Kai adalah mantan rekan bandku. Bukti aku menyanyikan lagu itu dulu. Pasti bisa dia tunjukkan. Aku tidak memfitnah kakak. Lagu itu. Benar karyaku. Lu Jauran, meski Ming Wei tertipu hingga menuduhmu, tapi itu gara-garamu dulu menjiplak karyanya. Kau yang salah duluan. Sekarang, segera akui kesalahanmu kepada para juri. Betul, Lu Jauran. Dengarkan ayahmu. Atau kami sekeluarga tak akan maafkanmu selamanya. Kenapa dulu tak kusadari? Kalian tak punya akal sehat? Maaf? Aku tak bersalah. Percuma bicara maaf. Lagi pula, kau kira aku masih peduli pada sikap kalian? Lu Jauran, jangan keras kepala. Bukankah kau selalu cari perhatian kami? Kalau kali ini, karena kau, Ming Wei didiskualifikasi, kau akan kehilangan kami untuk selamanya. Aku tak pernah memilikimu. Percuma bicara kehilangan. Satu lagi, dari awal sampai akhir, semua itu jiplakan Lu Ming Wei. Sudah, tak perlu banyak bicara. Kalau Lu Ming Wei tak menyerah sebelum lihat peti mati, maka kita buat dia benar-benar tak bisa berkata-kata. Chenqing, buka file yang kuberikan. Arsip kedua. Baik. Hari ini, di Ulaanbaatar yang indah, aku dapat inspirasi baru. Akan kusanyikan beberapa bait secara spontan. Malam Ulaanbaatar. Begitu sunyi, begitu hening. Berdasarkan rekaman video, Lu Jauran memang telah menyanyikan bagian utama Malam Ulaanbaatar tahun lalu. Lu Ming Wei. Saat aku menyanyikan lagu ini, aku belum kembali ke keluarga lu, apalagi mengenalmu. Kau tuduhku menjiplakmu, itu jelas fitnah. Ini pasti tidak benar. Ini. Bukti ini. Pasti dibuat oleh AI. Lu Jauran, bahkan berani memalsukan bukti. Kau sungguh keterlaluan. Kau masih punya hati nurani. Memalsukan bukti video. Kalian benar-benar menipu diri sendiri. Kuingatkan, video ini asli atau palsu? Secara teknis, bisa diperiksa. Kalian bersikeras juga percuma. Tidak berguna. Tidak mungkin. Ming Wei kubesarkan sendiri, sejak kecil. Dia selalu patuh dan baik hati. Video ini pasti palsu. Tidak. Aku tak boleh biarkan mereka periksa rekaman audio ini. Jika tidak, kebohonganku akan terbongkar sepenuhnya. Aku harus menyeret Lu Jauran ke dalamnya.
Aku tahu, aku salah paham padamu dan buatmu marah. Tapi dulu di babak tambahan, bukankah kau juga tanpa bukti menuduhku? Kau bilang 2 laguku menjiplak milikmu. Kak, kita kan keluarga. Tak perlu begini. Kak, aku tahu kau tersakiti. Tapi 2 lagu itu benar karyaku sendiri. Tak bisa karena aku nyanyi dulu, lalu kau tuduh jiplak. Kau begini, sungguh menyakitkan. Lu Zhaoran, Ming Wei benar. Kau cemburu padanya karena dia lebih berbakat. Jadi kau fitnah dia. Menyakiti hatimu? Lu Mingwei. Berani kau ulangi di depan semua orang? Kau menjiplak lagu Zhaoran? Tentu berani. Mimpi awal dan mimpiku, semua ku buat dengan begadang. Tak ada hubungannya dengan Lu Zhaoran. Benarkah? Coba dengarkan ini. Ini adalah 2 melodi yang digumamkan Zhaoran secara spontan saat latihan band 3 tahun lalu. Bukankah sama persis? Dengan karya orisinalmu, Lu Mingwei. Kau pikir aku tak tahu? Kau selalu bisa mendengar isi hatiku. Kau ngomong apa? Ngawur atau tidak? Kau lebih tahu sendiri. Bukti plagiatmu. Semua ada di sini. Lu Mingwei, katakan yang sebenarnya. Ada masalah? Kalau benar, kau lakukan, kau hancur. memang mau apa? Kenapa? Dia cuma gadis liar dari panti asuhan, punya bakat hebat. Akan kurampas semuanya. Biar dia rasakan hidup tanpa apa-apa. Kebenaran terungkap. Lu Mingwei diduga mencuri karya orang, memfitnah lawan, menyuap juri, melanggar aturan lomba. Saya umumkan, Lu Mingwei diskualifikasi, dilarang ikut kompetisi musik seumur hidup. Lu Zhaoran, maaf. Aku tak teliti sebelumnya membuatmu menderita. Bakat dan ketahananmu layak mendapat lebih banyak penghargaan. Lu Zhaoran, aku telah dibutakan oleh keuntungan membuat penilaian yang salah. Aku minta maaf padamu. Aku akan mengajukan pengakuan resmi ke Asosiasi Industri dan akan menanggung tanggung jawab yang sesuai. Semua itu sudah lewat. Hari ini, aku tak hanya datang untuk membela Zhaoran. Ada satu harapan lagi. Aku dan Zhaoran dulu adalah rekan setim terbaik. Kami berpisah karena beberapa kesalahpahaman. Hari ini, aku ingin berkolaborasi kembali dengannya untuk menyelesaikan panggung yang dulu tak terselesaikan. Baik. Orang dalam mimpi. Wajah yang tak asing. Kaulah kelembutan yang kujaga. Memang Zhou Kai, memang raja lagu papan atas. Membasahi dunia. Tak akan kulepaskan. Astaga. Sukai bernyanyi. Sangat merdu. Aku sangat beruntung. Suara Lu Zhaoran bergabung. Lagu ini jadi lebih menyentuh hati. Keharuan Antara yang kita kita. kenal, cinta Segera akan terbangun. bangkit. Sepanjang masa, cinta tetap. Mitos abadi. Ombak naik turun, tak hancurkan. Janji cinta sejati. Terima kasih semua. Masih ingin lagi? Sangat merdu. Shukai, Lu Zhaoran, aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Shukai, Lu Zhaoran. Shukai, Lu Zhaoran. Shukai, Lu Zhaoran. Shukai, Lu Zhaoran. Selamat host. Karya orisinal selesai, menyanyikan mitos, plus 80 tahun hidup. Ulangi kata-katamu. Yang tadi. Denda 50 juta apa?
Jelasin. Belum jelas? Lu Mingwei, dulu, dengan Tianyan Entertainment, menandatangani perjanjian taruhan. Dia janji dalam 3 tahun, ciptakan 300 lagu hit. Kalau gagal, atau ada pelanggaran berat, yang merusak reputasi, harus ganti rugi perusahaan, semua investasi, ditambah 3 kali keuntungan estimasi. Sekarang, plagiatnya terbukti, diblokir seluruh internet. Itu pelanggaran berat. 50 juta, tak boleh kurang. Tak mungkin. Mustahil. Mingwei kan aset perusahaan. Kenapa diblokir? Gila, rugi sendiri. Ayah, ibu, kalian berhenti bertengkar. Aku ingat. Saat tanda kontrak, Tanda Ling Mei bilang, asal aku menang lomba, kontrak otomatis batal. Dapat jadi duta seumur hidup. Katanya aturan tak tertulis. Perlakuan khusus buatku. Ling Mei, juri yang sudah dibawa petugas. Ling Mei, Lu Mingwei, kamu belum sadar. Ling Mei sendiri ditangkap karena suap. Janji lisan dia punya kekuatan hukum? Lagi pula, kontrak itu tanda tanganmu sendiri. Hitam di atas putih. Di atasnya, tak ada nama Ling Mei. Lu Zhaoran, jangan coba adu domba di sini. Mingwei baru 18 tahun. Saat dia tanda kontrak, kita ada di situ. Kalau bukan, kalian jahat, perusahaan agensi, menipu, dia akan tanda kontrak perbudakan ini. Lu Feng, kau pahami sebab akibat? Bukan agensi yang menipunya. Dia sendiri yang serakah. Ingin sukses instan. Ingin jalan pintas. Ingin menang lewat jiplak. Makanya tanda perjanjian taruhan. Sekarang kalah. Harus terima. Kenapa? Cuma boleh menang, tak boleh kalah? Sikapmu bagaimana ini? Aku ibumu kandung. Kau begitu bicara pada ibumu? Mingwei adikmu kandung. Tak bantu sudah. Masih sinis di sini. Hatimu dari daging? Hati dari daging. Yulan, kau ingat saat aku 12 tahun, demam tinggi, 40 derajat. Di kamar, teriak minta tolong semalaman. Kau di mana? Kamu merebus sarang burung untuk Lu Mingwei. Menganggapku berisik, lalu menyuruh Lu Feng menyeretku ke tangga. Membiarkanku mati begitu saja? Jangan tularkan penyakit ke Mingwei. Saat itu, hati kamu di mana? Itu kan sudah lama sekali. Ngapain diungkit lagi? Waktu itu kondisi keluarga sulit. Tak sempat mengurusimu. Itu wajar terjadi. Lagi pula, kamu sekarang kan baik-baik saja. Bahkan jadi bintang besar. Ngapain dipermasalahin? Wajar? Lu Feng, coba ulangi. Aku hampir mati di musim dingin itu. Kalau bukan karena tetangga, Nenek Wang menemukanku, membawaku ke rumah sakit. Aku sudah jadi abu sekarang. Sedangkan kalian, keesokan paginya, melihatku pulang. Pertanyaan pertama kalian, kenapa belum mati? Apa sengaja pulang? Bawa sial? Itu namanya wajar? Kakak. Kak. Sudah, jangan lagi. Masa lalu, biarkan saja berlalu. Sekarang, kita satu nasib, tak bisa pisah. Kalau aku harus bayar 50 juta, orang tua tak punya. Nanti kamu juga kena getahnya. Kamu sekarang public figure. Kalau tak bantu aku, media pasti bilang, kamu kejam. Nanti reputasimu hancur. Zhou Kai pasti jijik padamu. Lu Mingwei, sampai sekarang masih ancam aku? Kamu pikir, aku takut media? Aku takut Zhou Kai jijik? Justru kamu, kalau masuk kamar hitam, di sana saat jahit baju, entah masih bisa ciptakan lagu yang menyentuh? Astaga. Hidup ini tak tertahankan. Punya 2 anak perempuan, satu mau bunuh yang lain. Yang satu lagi mau masuk penjara? Ya Tuhan. Kenapa kau begitu kejam pada kami? Lu Zhaoran, aku mohon padamu. Tolong bantu Mingwei. Bicaralah pada Zhou Kai. Suruh Zhou Kai, bantu Mingwei batalkan kontrak. Dia punya pengaruh besar, kenal bos perusahaan. Cuma perlu 1 kata. 50 juta bisa dihapus. Memohon padaku? Yulan, akhirnya kau tahu memohon padaku. Dulu aku diusir dari rumah, di tempat sampah saat mencari makan. Kenapa kau tak memohon pada dirimu sendiri? Untuk memberiku sesuap nasi? Sekarang aku punya kemampuan. Kau ingat aku anakmu. Dulu ngapain saja? Lu Zhaoran, jangan kau menolak nasihat baik. Ku beritahu, walau rumah sudah milikmu, tapi di kartu keluarga, kita masih satu keluarga. Jika kau berani tak menolong, aku akan berkeributan di perusahaanmu. Datang ke tempatmu tampil, bawa spanduk. Kau dibilang Lu Zhaoran, membuat orang tua bunuh diri. Tega biarkan adik mati. Bisakah kau tetap di dunia hiburan?
Mengancamku? Lu Feng, coba saja. Lihat, ponselmu kebanjiran telepon dulu? Atau tiketku habis terjual duluan? Netizen sekarang, mata mereka awas. Putar rekaman dari dulu. Lihat, mereka kasihan padamu untuk senangkan bungsu, ayah yang bunuh anak sulung, atau padaku, korban yang akhirnya bahagia. Jangan lanjut. Makin kau bilang, makin dia senang. Dia tak punya hati. Dia tak peduli hidup mati kita. Dia cuma mau menertawakan kita. Tertawaan? Lu Mingwei, kau salah paham. Aku bukan mau menertawakanmu. Aku datang memberitahu. Hasilnya. 50 juta. Kalian yang urus. Atau Lu Mingwei, masuk kamar hitam. Tak ada hubungan denganku. Dan, sebelum jam 12 malam, harus kosongkan tempat ini. Kalau tidak, aku akan suruh satpam buang barang-barang kalian. Semua ke jalan. Apa? Jam 12? Kamu suruh 2 orang tua dan 1 orang sakit. Bagaimana pindah? Kamu ini memaksa kami sampai mati. Sakit? Lu Mingwei sakit apa? Tadi melempar vas. Tenaganya seperti banteng. Kok sekarang jadi sakit? Yulan, bohong pun harus pakai akal. Baik. Bagus. Lu Zhaoran. Kau sudah besar, sudah berani melawan. Ya, karena kau begitu kejam. Jangan salahkan aku jika tak peduli ikatan ayah anak. Aku akan hubungi media, bongkar semua. Biar semua orang tahu. Kau ini segala terima kasih. Silakan. Tapi sebelum menelepon, sebaiknya kau lihat ponselmu dulu. Maksudmu apa? Baru saja. Bukti kau bertahun-tahun menggelapkan uang perusahaan dan memasukkan pembukuan, serta surat hutang Yulan. Dari pinjaman berbunga tinggi, semuanya anonim, telah kukirim ke unit investigasi kejahatan ekonomi dan para penagih hutang. Sepertinya sekarang, polisi dan penagih hutang sudah di jalan. Masih sempat bertengkar denganku? Apa? Bagaimana kau tahu? Aku tidak judi. Itu uang tabunganku sendiri. Itu semua utang rentenir. Pinjaman rentenir. Mereka bisa potong tangan. Lalu, gimana ini? Kamu ini wanita. Kamu diam-diam judi? Pinjam uang rentenir? Baguslah. Tak perlu tunggu Lu Zhaoran, usir kita. Para debt collector saja bisa hancurkan kita. Lu Zhaoran, kamu wanita jahat. Kamu mengakaliku? Akali? Itu hukum karma. Lu Feng, korupsi dananya. Bisa kau masuk penjara 10 tahun. Yulan, utang judimu. Bisa runtuhkan keluargamu. Sedangkan aku, bersih, tak berbuat apa. Cuma tunjukkan fakta pada yang berwenang. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan diam-diam? Kenapa ada polisi? Kenapa ada debt collector? Aku tak mau masuk, tak mau dipecat. Kamu kan hebat, pasti ada jalannya. Bantu aku cari akal. Tak bisa. Aku pun tak bisa bantu. Lagi pula, aku cuma anak liar yang kalian buang. Urusan keluarga lu, mana bisa kau urus? Kamu... Dosa. Sungguh dosa. Ini, padahal, besok bisa hadir di acara penghargaan Mingwei. Kita bisa duduk di villa mewah, hitung uang. Kenapa semalam saja semua hancur? Lu Zhaoran, apa kamu pembawa sial? Dari lahir kamu sialkan keluarga lu, benar kan? Sialkan kalian? Bukan, Yulan, egois, bodoh, dan serakahmu yang hancurkan kalian. Aku cuma mendorongnya. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tak seharusnya menjiplakmu. Aku tak seharusnya menindasmu dulu. Aku tak seharusnya membiarkan orang tua mengusirmu. Kakak berhati besar. Maafkan aku kali ini. Asal kau bantu aku selesaikan krisis ini. Nanti, aku mau jadi budakmu. Aku rela. Jadi budak? Kau pikir aku butuh budak? Yang ku mau nurani? Kau punya? Aku punya sekarang. Aku benar-benar akan berubah. Lihat aku bahkan bersujud. Lihatlah, karena aku bersujud. Tolong bantu aku. Aku tak bisa masuk penjara. Aku masih muda. Aku masih mau menari. Aku masih mau di panggung. Berdiri. Jangan kotori mataku. Kau bukan bersujud padaku.
Tapi pada hasratmu akan panggung. Dan ketakutanmu akan kebebasan. Itu semua tak ada hubungannya denganku? Mingwei, bangun. Jangan berlutut lagi. Dia itu orang berhati batu. Kau berlutut sampai mati pun. Dia tak akan bantu. Keluarga lu kami tak perlu tunduk pada siapa pun. Lalu, jangan banyak bicara. Nyawa hampir habis, untuk apa gengsi? Mingwei, dengarkan ibu. Sujud lagi padanya. Mungkin dia jadi luloh. Zhauran, lihatlah, adikmu sudah begini. Carikan jalan, tolonglah. Kalau tidak, bantu lunasi utang berbunga tinggi. Juga bisa. Mereka itu benar-benar bisa bunuh orang. Lunasi utang berbunga tinggi? Yulan, kau hutang berapa? Tidak banyak. 2 juta. Tak banyak. Eram plagio tuyo. Yang tak rela, bayar 5.000. Untuk obati aku, 2 juta. Angka fantastis. Tapi buatku, cuma 2 show. Apa? 2 show? Dapat 2 juta? Kamu serius segitu? Ya. Kira aku beli utang rumah ini pakai apa? Kasihan, di industri ini, skill itu uang. Kalian tak punya skill, juga tak punya integritas. Cuma tinggal masalah ini. Kakak, kamu kaya. Kamu bisa bayar utang kami, kan? Aku tahu. Kamu tak tega. Kamu paling baik. Tunggu, aku kaya, tapi tak akan bayar. Kenapa? Itu mudah bagimu. Tak sakit sedikit pun. Kenapa tak mau bantu kami? Karena tak layak. Bantu kali ini, lalu besok? Besoknya lagi? Nafsu kalian, ibarat lubang tak berdasar. Takkan penuh. Hari ini ku bantu lunasi, utang 2 juta kalian. Besok Yulan bisa judi lagi 20 juta. Lusa, Lufeng, bisa korupsi lagi 200 juta. Mengapa hartaku, uang keringatku, harus kugunakan untuk tutup lubang besar kalian? Takkan. Aku bersumpah. Takkan judi lagi. Sayang, cepat. Kau juga bersumpah. Jangan sentuh lagi uang anak perempuan itu. Baik, aku bersumpah. Lu Zhauran, apa maumu sebenarnya? Haruskah kau lihat kami mati? Apa mauku? Ku ingin kalian ingat pelajaran hari ini. Ku ingin kalian paham. Di dunia ini, tak ada seorang pun yang wajib membantumu. Kasih sayang bukan alat tuntutan, tapi saling memberi. Kalian tak pernah memberi. Jadi tak dapat balasan. Tapi kita keluarga. Darah lebih kental dari air. Darah lebih kental, airnya pun busuk. Lu Mingwei, dengar baik-baik. Aku bisa kasih jalan, jalan terang. Apa? Jalan apa? Melapor diri. Lu Feng, kau lapor ke unit investigasi kejahatan ekonomi. Akui sendiri. Fakta korupsi dana perusahaan. Dapat keringanan hukuman. Yulan, kau lapor ke Biro Penegakan Hukum. Jelaskan situasi utang. Minta perlindungan hukum. Hindari pinjaman berbunga tinggi. Untuk Lu Mingwei, kau tunggu somasi saja? Ganti rugi. Masuk penjara. Melapor diri? Masuk penjara? Kakak, kau ingin aku mati? Ini satu-satunya jalan. Menghindar. Cuma bikin lebih buruk. Daripada di sini, buang waktu bertengkar denganku. Lebih baik cepat hadapi kenyataan. Aku tak mau. Hah. Kalau aku pergi, semua akan hancur. Uangku, karierku, keluargaku. Aku juga tak mau pergi. Debitur bisa bunuh aku. Zhauran, kau tak boleh kejam begitu. Kejam? Dibanding perbuatan kalian dulu, ini kejam? Baiklah, waktunya hampir habis. Jam 11:30. Tinggal setengah jam lagi. Kalau tak pergi juga, aku akan panggil orang. Baik. Kau tak mau bantu, ya? Aku akan hancurkan kau. Aku akan keluar. Aku akan beritahu semua orang. Kebaikanmu itu palsu. Hatimu gelap dan bengkok. Aku akan jatuhkan nama baikmu. Silakan. Tapi sebelum kau keluar, lihat dulu ke jendela. Lihat apa? Lihat wartawan dan polisi yang sudah mengepung. Polisi datang cepat sekali. Kenapa polisi datang secepat ini? Selesai. Polisi benar-benar datang. Zhauran, kamu benar-benar lapor polisi? Bukan aku yang lapor. Ini hukum karma berputar. Perbuatan kalian sendiri. Lambat laun akan terbongkar. Aku hanya mempercepat prosesnya. Tidak. Jangan. Aku tak mau ditangkap. Aku tak mau masuk. Jangan takut. Yang harus datang akan datang. Hadapi dengan berani. Keluargaku. Tidak bisa. Tidak boleh berakhir begitu saja. Aku harus berpikir. Aku harus cari akal. Ya, pengacara. Aku harus cari pengacara. Pengacara uang. Tidak. Pengacara uang, konsultan perusahaan kami.
Dia tahu urusan perusahaan kami. Pengacara Lee. Pengacara Lee. Berhutang budi padaku. Tidak. Sekarang, siapa lagi yang berani tangani kasusku? Lu Zhaoran. Semua ini gara-garamu. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Uang? Kekuasaan? Atau nyawaku? Lu Feng. Akhirnya otakmu mulai bekerja. Sayangnya, terlambat. Aku tak butuh nyawamu. Nyawamu tak ada harganya. Aku hanya ingin keadilan. Zhaoran, ibu bersujud padamu. Lihatlah, ibu benar-benar bersujud. Lutut ibu sampai biru. Anggap ibu ini angin lalu. Lepaskan ibu. Para rentenir itu benar-benar akan memotong tangan. Paman Zhang di sebelah. Hutang 500.000. Tangannya dipotong. 2 jarinya. Ibu masih harus main piano. Ibu masih harus merawat Mingwei. Tanganku tak boleh hilang. Main piano. Yulan, kau bisa main piano? Aku ingat, saat umur 6 aku mau belajar piano, katamu tak ada uang. Kau suruh aku cuci piring. Tapi setelahnya, langsung belikan Lu Mingwei. Piano impor, Steinway. Piano itu masih ada di atas, kan? Bagaimana kalau piano itu kujual untuk bayar utang? 1 jari ini? Jangan. Itu nyawanya Mingwei. Itu juga bukti. Bakat jenis Mingwei tumbuh besar. Tunggu dulu. Lu Zhaoran. Kok kau ingat? Sangat jelas. Tapi, waktu itu keluarga kita sangat susah. Perusahaan ayahmu baru mulai. Pengeluaran rumah besar. Kau kan kakaknya? Mengalah sedikit pada adik, kenapa? Seharusnya. Bagus sekali seharusnya. Kalau begitu kutanya, kenapa aku harus merelakan nyawa? Sementara Lu Mingwei mendapat segalanya? Yulan, kau masih ingat hari ulang tahunku yang ke-13? 13. Tak ingat. Tentu tak ingat. Karena hari itu, kau sedang mengadakan pesta ulang tahun besar untuk Lu Mingwei. Mengundang seluruh kelas. Dan guru musik terkenal. Sementara aku, dikunci di ruang bawah tanah. Karena aku bilang, aku juga ingin ikut pesta. Kau tampar aku, bilang aku pembawa sial. Bawa sial. Malam itu, aku di ruang bawah tanah. Makan apa? Kau tahu? Itu semua masa lalu. Ngapain dibahas? Lu Feng. Malam itu, yang ku makan hanya sisa pesta ulang tahun Lu Mingwei. Sampah. Dari pembantu, yang diam-diam kasih. Setengah kue busuk. Kumohon dalam gelap, berharap ayah ibu bisa sayang padaku. Sekali saja. Tapi, Jangan. Aku tak mau dengar. harus kau dengar. Lu Mingwei. Kau tahu, kue berjamur itu tak kuhabiskan. Kusisakan setengah. Ingin esok pagi, kubagikan untukmu. Tapi esoknya, kau beri ke anjing. Kau bilang, orang tak makan makanan anjing. Saat itu, aku mati. Lu Zhaoran yang rindu kasih sayang. Saat itu, sudah mati. Yang di depanmu, hantu balas dendam. Hantu! Kau memang hantu. Bagaimana bisa kau ingat jelas? Itu kan hal kecil. Satu keluarga, tak ada dendam. Hal kecil. Bagi kalian ini hal kecil. Tapi bagiku, ini siksaan. Setiap hari, setiap malam, penyiksaan. Lalu, saat umur 15, karya pertamaku diambil Lu Mingwei untuk lomba. Dia menang. Apa kata kalian? Lu Feng. Kau bilang Lu Mingwei jenius. Karya ini sangat inspiratif. Yulan, kau bilang, memang gen bagus. Sepertimu, tak ada yang tanya asal karya ini. Bahkan saat ku beri penjelasan, Lu Feng, kau beri apa? Ku tampar kau. Bukan cuma tamparan. Kau mengunciku di kamar 3 hari. Tak dikasih makan. Suruhku introspeksi. Bilangku picek. Cemburu adik? Tahu tidak bagaimana 3 hariku? Lapar sampai gigit spray. Minum air keran. Demam pun tak ada yang peduli. Kupikir aku mati di kamar itu. Lu Mingwei, kau di luar ngapain? Kau ambil laguku? Terima bunga dan tepuk tangan. Bilang ke kamera. Ini hasil inspirasimu tengah malam. Aku tidak. Waktu itu, aku sungguh kira itu inspirasiku. Ku dengar. Ada melodi di kepalaku, lalu ku tulis. Tak tahu itu punyamu? Itu sistem. Tidak. Itu tulisanku sendiri. Sistem. Akhirnya kau akui ada sistem. Lu Mingwei, sistemmu itu cuma alasan untuk mencuri. Kau injak hasil kerjaku untuk jalur bintangmu. Kini, jalannya putus. Kau jatuh. Sakit? Cukup. Jangan ungkit lagi.
Meski dulu kami tak baik padamu, tak seharusnya kau hancurkan kami. Jangan berlebihan. Lu Zhaoran, kau keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Lu Feng, saat kau jaga masa depan Lu Mingwei dengan memalsukan bukti, menuduhku mencuri. Kau masukkan aku ke kamar hitam sebulan. Itu keterlaluan saat kau jaga Lu Mingwei agar mereka punya kakak kriminal, Noda itu. Di kamar hitam, kau putus hubungan, biarkan aku mati. Kau rasa kejam tak? Itu demi masa depan Mingwei. Waktu itu, Mingwei mau kontrak investigasi ketat. Kalau tahu kau pernah penjara, Mingwei hancur. Jadi, masa depanku tak penting. Nama baikku tak penting. Aku patut ganti dia. Yulan, tahu apa yang kualami di kamar hitam itu? Anak besar ganggu aku, rampas makananku, pukul aku, sebut aku maling. Badanku penuh luka, tak ada yang peduli. Kupanggil ibu, tak ada yang menjawab. Selama sebulan itu, aku akhirnya mengerti. Satu-satunya kebenaran di dunia ini, hukum rimba. Karena kalianlah yang mengajarkanku hal itu, maka sekarang akan kugunakan untuk membalas kalian. Sekarang, kalianlah yang lemah, akulah yang kuat. Maka, kalian harus tunduk. Maaf, aku sungguh menyesal. Dulu, aku masih kecil. Aku terlalu dimanja. Saat itu, kupikir segalanya sudah semestinya. Aku tak tahu kau begitu menderita. Andai ku sadari lebih awal, aku pasti akan melakukannya. Seharusnya, Lu Mingwei, tak ada andai di dunia ini. Setiap plagiatmu, setiap fitnahmu, semua itu kau lakukan dalam keadaan sadar. Kau melakukannya. Bukan tak tahu, tapi tak peduli. Sampai hari ini, sampai kau akan masuk, baru kau minta maaf. Maafmu, bisa ganti 50 juta? Bisa ganti masa mudaku? Bisa ganti kesehatanku? Hancur. Semua hancur. Uang hilang, nama hancur, keluarga punah, masuk penjara. Lu Zhaoran, kau menang. Kau menang total. Menang? Aku tak pernah ingin menang. Aku hanya ingin ambil milikku. Sayangnya, milikku sudah kau hancurkan. Kini, aku hanya ingin damai. Dia datang. Setan datang. Zhaoran, kumohon, bisakah kau bicaralah dengan tugas hukum? Beri kami sedikit harga diri terakhir. Jangan pakai borgol pada kami. Bisa? Harga diri? Dulu kalian melemparku keluarkan rumah. Pernahkah kalian beri aku harga diri? Saat kalian memfitnahku di depan media, pernahkah kalian beri aku harga diri? Saat kalian memaksaku tanda tanganin perjanjian tidak adil itu, lepaskan hak waris. Pernahkah kalian beri aku harga diri? Yulan, harga diri diraih sendiri, bukan diminta. Tidak. Jangan biarkan mereka masuk. Kalau masuk, semuanya hancur. Yulan, cepat, cepat. Cepat dorong sofa ke sana. Cepat dorong sofa ke sana. Tutup pintunya. Sofa ini, aku tak sanggup mendorongnya. Mingwei, cepat bantu. Aku tidak berani. Di luar penuh orang, mereka akan memotretku. Jangan buang-buang tenaga. Ini operasi penegakan hukum. Berdiri menghalangi pintu percuma. Cuma menambah kesalahan. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua gara-gara kau, wanita ini. Bukan karena kau, mana mungkin kami bisa sampai begini. Lu Zhaoran, kutuk kau. Kutuk kau nanti, mati sengsara. Kutuk lagumu, tak ada yang mau dengar. Kutuk kau nanti, dikhianati dan ditinggalkan semua. Lu Feng, kutukanmu tak ada artinya. Aku memang sudah dikhianati dan ditinggalkan. Dikhianati oleh kalian, ditinggalkan oleh kalian. Soal mati sengsara, hidupku lebih baik dari siapapun. Kaulah yang sebentar lagi akan merasakan penjara. Zhaoran, demi ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, tolong bicaralah dengan polisi. Katakan saja, kami difitnah orang jahat. Ini cuma salah paham. Zhaoran, kamu kenal banyak orang penting. Pasti bisa bantu kami dengan koneksimu. Yulan, utang judimu salah paham? Lu Feng korupsi uang perusahaan salah paham? Lu Mingwei jiplak lagu salah paham? Kalau di dunia ini banyak salah paham begitu, hakim bisa pulang cangkul tanah. Kakak, aku tak mau masuk penjara. Aku masih mau nyanyi. Kalau masuk, aku tak akan bisa keluar. Suaraku akan rusak. Aku akan jadi gila. Lu Mingwei, kau terlalu naif. Di kamar gelap juga ada nyanyian, tapi nyanyian penyesalan. Soal suaramu tenang, di sana tak ada yang paksa kau nyanyi. Tak
Tak ada yang curi lagumu. Kau bisa tenang-tenang nyanyi untuk diri sendiri. Lu Zhaoran, apa kau sudah rencanakan ini? Sejak kau lahir kembali, kau telah merencanakan kejahatan. Lahir kembali, Lu Feng bicara apa kau? Jangan berpura-pura. Ming Wei bilang dia bisa dengar pikiran. Dia bilang kau berubah, sangat berbeda. Dari dulu kau pengecut. Sekarang kau penuh siasat. Kau bukan Lu Zhaoran. Kau monster. Berkedok Zhaoran. Lu Mingwei yang bilang, sepertinya gilaannya makin parah. Sampai karangan lahir kembali. Lu Feng, kalau kira bisa mengalihkan perhatian agar polisi lepaskanmu, kau sangat konyol. Feng, jangan dengarkan Mingwei. Ini Zhaoran, putri kita. Zhaoran, jelaskan ke polisi. Ayahmu stres berat. Tak sengaja. Jelaskan. Jelaskan apa? Fakta bicara lebih keras. Oh, Lu Feng, kau yang sebut monster. Nah, ku kenal. Siapa monster sebenarnya? Aku yang berjuang hidup? Atau kau yang menghisap darah daging keluarga? Dia monster. Dia memang monster. Dia curi rezekiku. Yang pantas di sorotan itu aku. Aku yang seharusnya jadi ratu. Dia. Semua gara-gara dia. Ming Wei, jangan teriak. Percuma. Dengar di dalam. Buka pintu sekarang. Kalau tidak, kami masuk paksa. Ayo, ayo. Mereka datang, Zhaoran. Tolong! Tolong, maaf. Aku tak bisa menolong. Tapi, ku bukakan pintu untuk kalian. Lu Zhaoran, beraninya. Jangan ada yang bergerak. Kami dari Unit Investigasi Kejahatan Ekonomi dan Unit Investigasi Kriminal Kota Tim Gabungan Operasi. Lu Feng, Yulan, Lu Mingwei, kalian dipanggil dan ditahan sesuai hukum. Siapa Lu Feng? Siapa Yulan? Siapa Lu Mingwei? Mohon kerjasama. Saya Lu Feng, tapi saya tak bersalah. Semua gara-gara dia. Dia yang menjebak saya. Pak, tenang dulu. Kami punya bukti kuat. Ikut kami. Pak polisi, kami tak bersalah. Kami warga baik. Semua gara-gara perempuan ini yang memfitnah. Bekerja sama. Bekerja sama? Kami pasti bekerja sama. Pak, jangan terlalu kencang. Jantung saya kurang baik. Jangan banyak tingkah. Kau diduga terlibat penggelapan dana. Jumlahnya besar. Pak, saya dipaksa. Laulu yang paksa saya berjudi. Katanya kalau menang uang, bisa beli peralatan lebih bagus. Untuk Ming Wei. Aku ini untuk anakku. Demi anak, lalu boleh pinjam uang seenaknya? Lalu boleh mengacaukan tatanan keuangan? Nanti kita bicara di kantor. Jangan sentuh aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak menjiplak. Aku dijebak Lu Zhaoran. Kalian menangkap orang yang salah. Tangkap dia saja. Lu Mingwei, mengenai kasus tuduhan penipuan dan pelanggaran hak ciptamu, bukti-buktinya sudah kuat. Panggilan sidang dari pengadilan akan segera tiba. Sekarang, harap tenang. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Semua gara-gara dia. Dia bisa meramal masa depan. Dia monster. Dia bisa memprediksi masa depan. Dia bisa mengendalikan pikiran orang. Kalau tak percaya, periksalah. Dia bukan Lu Zhaoran yang asli. Lu Mingwei, imajinasimu kaya. Sayangnya hukum hanya butuh bukti, bukan cerita mitos. Pak polisi, kondisi mentalnya kurang stabil. Sebaiknya hubungi lembaga psikiatri. Tapi ini tak memengaruhi tanggung jawab pidananya. Wei. Ada yang pingsan di sini, cepat panggil ambulans. Yang lain bawa semua. Siap, bawa. Pak polisi, terima kasih. Semua barang pribadi di rumah ini, selain pakaian yang mereka kenakan, sisanya dianggap sampah. Tolong saat ditangani, langsung dikosongkan. Baik, Nona Lu, kami akan tangani sesuai hukum. Lu Zhaoran, jika ada alam baka. Tak ada alam baka. Bahkan jika ada, aku lebih memilih jadi batu daripada terkait lagi dengan kalian. Baik. Lu Zhaoran, jangan sombong. Selama aku masih hidup, takkan kulepaskanmu. Bahkan di kamar hitam, kutukanku mengikutimu. Simpan tenagamu untuk kerja paksa di kamar hitam. Selamat tinggal. Oh, bukan. Takkan bertemu lagi. Wei. Zhaoran,
Zhaoran, ibu benar-benar salah. Tolong selamatkan ibu. Ibu tak mau masuk kamar hitam. Zhaoran, Zhaoran, Kasih yang terlambat lebih hina dari rumput. Hai Drukai, Zhaoran selesai? selesai. Mereka semua pergi. Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Lebih baik dari sebelumnya. Rasanya seperti beban berat sudah terangkat. Syukurlah. Di sini sudah kuatur. Besok pagi ada tim kebersihan yang akan membersihkan tempat ini. Malam ini, kau istirahat dulu di hotel. Tidak usah. Aku ingin tinggal sebentar lagi. Melihat tempat ini, tempat yang mengurungku sepanjang 2 kehidupan, untuk terakhir kalinya. Baiklah. Hati-hati, ya. Hubungi aku jika ada masalah. Aku selalu di sini. Terima kasih Zoukai. Bodoh. Tak perlu sungkan denganku. Selamat malam. Lu Mingwei. Lihat. Inilah akhirnya. Tak ada keajaiban, tak ada pembalikan. Hanya sebab dan akibat. Kau curi hidupku. Sekarang, takdir mengambilnya kembali. Kau tak bisa dengar pikiran lagi, kan? Dengarkan baik-baik suara hatimu. Ada penyesalan, ada ketakutan, dan kekosongan. Tapi, semua ini bukan urusanku lagi. Mulai kini, aku Lu Zhaoran, seorang penyanyi yang hidup untuk diri sendiri. Keluarga Lu jadi masa lalu.